Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah ya karim qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fuluhi bi asrarihi Biddarani amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Faslun ay hadal fasal fi sholatil jumu'ati ila anqala wa sunnah insatun ay sukutun ma'a isra'in. Wa sunnah, dan disunahkan, masih melanjutkan tentang hal-hal yang disunahkan di dalam pelaksanaan sholatul jum'ah. Di antaranya adalah wasunnah, dan disunahkan. Apa yang disunahkan? Insatun, fokus. Insat, menengklengkan kepala, memfokuskan pendengaran di dalam mendengarkan khutbah. Ay alal jadid, ya, menurut qaul jadid wal qadim. Yujibu ay wa yahrumu al kalam, ya, yang terjadi khilaful ulama di dalam permasalahan ini. Ay sukutun, maksudnya diam, ma'a isra'in, beserta fokus atau menengklengkan kepala dengan memfokuskan pendengaran. Diam, fokus, konsentrasi, li khutbatin, pada khutbah. Jadi sunnah bagi kita untuk fokus di dalam mendengarkan dua khutbah di dalam khutbah Jumat. Begitu juga di dalam hal-hal lainnya. Fokus ini sangatlah diperlukan di dalam setiap apapun. Jangan sampai terjadi dalam diri kita gagal, Pak. Nah, kebanyakan kita ya, umumnya ini kurang fokus, konsentrasi di dalam melakukan apapun, baik mendengarkan mau'idhah ya, dan lain sebagainya, sehingga dalam diri kita ya, yang terjadi adalah gagal di dalam memahami satu permasalahan. Maka penting untuk selalu fokus di dalam melakukan tindakan apapun, agar tidak terjadinya kesalahan di dalam kita memahami baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Butuh kekonsentrasian, butuh kefokusan. Ya, banyak orang-orang sekarang yang gagal paham di dalam memahami ya kalamul ulama atau memahami Al-Quran maupun hadis, sehingga mudah bagi mereka menyalahkan amaliyah saudaranya karena gagal di dalam memahami satu permasalahan, karena tidak fokus ya dia di dalam ya, melakukan sesuatu perbuatan. Jadi sunnah bagi kita untuk insat dengan fokus diam li khutbatin, karena mendengarkan khutbah. Wa yusanu, dan disunahkan berdzalika ay insatu ma'a sukuti wa illam yasma' ya, ghayah, walaupun tidak mendengarkannya syakhs, wa illam yasma', walaupun tidak mendengarkannya dia al khutbata, pada khutbah. Jadi ada unsur kesunahan di dalam kita fokus, walaupun kita sendiri ini tidak terlalu mendengar atau memang tidak mendengar sama sekali atas materi khutbah yang disampaikan. Ay ghayatun fi sunniyah ya. Nah, ya sunnah dzalika wa illam yasma' al khutbah. Ya, memang seperti itu.
tetap disunahkan bagi kita untuk selalu fokus walaupun kita tidak mendengar khutbah. Al-aula adapun yang lebih utama, tetapi yang paling utama, yang paling baik, yang paling bagus, li ghairi sami'i, bagi selainnya orang yang mendengar khutbah, berarti orang yang tidak mendengar khutbah. Mungkin posisi dia duduk paling jauh atau berada di luar masjid sehingga tidak bisa mendengar materi khutbah yang disampaikan oleh khatib. Yang aula, yang utama bagi dia khabarnya itu ayyashtagila, disibukkannya siswairi sami, disibukkannya dia bitilawati, dengan membaca Al-Quran, wadzikri, dan dikira, siran, dengan pelan-pelan atau tanpa mengeraskan suara. Yang utama bagi orang yang tidak mendengar khutbah, maka bagi dia yang afdal adalah membaca Al-Quran atau berzikir, tetapi dengan tidak mengeraskan suara, bukan ngantuk, bukan. Apalagi sampai ketiduran. Kalau memang kita tidak mendengarkan khutbah karena jauhnya posisi kita, baca Al-Quran atau banyakin zikir. Nah ini wa yukrahu, dan dimakruhkan. Makruh hukumnya apa? Al-kalamu, berbicara. Dhahirul ayat as-sabiqah, melihat dari zahirnya ayat Al-Quran yang mengarahkan kepada makna makruh, ya. Wala yahrumu, dan tidak diharapkan apa kalam, ucapan, khilafan, hal yang berbeda, lil a'immati, pada imam-imam as-salasati yang tiga. Berarti di dalam masalah ngobrol atau berbicara ketika khatib sedang berkhutbah, ini terdapat khilaful ulama. Namun mayoritas ulama dari tiga madhab selain madhab Maliki, hukumnya adalah haram. Tetapi satu pendapat ulama mengatakan hanya sekedar hukum makruh, ya. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, wa khabaru Muslim, idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah wal ilmam yakhutubu faqad lawat, ya, faqad lawat. Ketika engkau berkata kepada temanmu, diam, jangan ngomong ketika sedang salat Jumat dan imam sedang berkhutbah, bahwa sungguhnya ucapan tersebut itu ucapan yang lagu, ucapan yang nggak ada faidah, ya. Dalam hadis kata seperti itu. La yahrum al-kalam bil ikhbar ad-dalati ala jawazihi, melihat dari hadis-hadis yang menunjukkan pada diperbolehkannya berbicara ketika khutbah. Contohnya khabari sahihain, seperti hadis Imam Bukhari Muslim, an Anasin radhiyallahu anhu, bainama an-nabi yakhdubu yaumal jumu'ah. Kemudian qama arabiyun, suatu waktu Nabi sedang berkhutbah pada hari Jumat. Kemudian berdiri satu orang badui, faqala ya Rasulullah, halakal mal wa ja'al iyal fad'ullah lana. Kemudian farafa yadayhi, wada'a, Nabi Muhammad mengangkat tangannya dan mendoakan kepada orang badui tersebut, ya, yang curhat kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini mengarahkan kepada makna makruh, berarti tidak sampai keharaman karena berdasarkan dengan hadis Imam Bukhari Muslim. Dan juga hadis yang lainnya dikatakan wa khabarul Baihaqi bi sanadin sahihin an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu an, anna rajulan dakhala wan nabi yakhutubu yaumal jumu'ah. Ada orang laki-laki masuk ke masjid, Nabi sedang melakukan khutbah Jumat. Faqala, maka berkata orang laki-laki tadi, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Fa'awma an-nas ilaihi bisukut, kemudian
para sahabat lainnya memberikan isyarat kepada orang laki tersebut untuk diam. Falam yuqbal, maka ucapan tersebut tidak diterima. Wa adal kalam, faqala lahu an-nabi, maka Nabi berkata kepadanya, ya ma'atta laha, qala hubbullah wa rasulih, bahwa aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Qala, Nabi berkata, innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya kau akan digolongkan bersama dengan orang yang kau cinta. Ini ucapan Nabi kepada orang laki tersebut, ya, yang bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tentang dalil kemakruhan, tidak sampai dengan haram. Ya, namun dari tiga imam mazhab ini mengatakan haram, ya, dengan melihat dalil-dalil yang lainnya seperti dalil yang awal tadi. Ya, dalam Al-Quran dikatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Ketika dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan fokus. Nah ini wala yahrumu khilafan lil a'immati as-salasa. Halatul khutbati, kapan dimakruhkannya berbicara? Halatul khutbati, ketika sedang dilaksanakannya khutbah. Ketika sedang dilaksanakannya khutbah. Halatul khutbah, ketika sedang khutbah. La qablaha, tidak sebelumnya khutbah. Kalau berbicara sebelumnya khutbah ya nggak makruh, apalagi sampai hukum haram kalau khutbah belum dilaksanakan. Walau ba'dal julusi, walaupun setelah duduknya khatib alal minbari, di atas mimbar. Walaupun setelah khatib itu naik ke mimbar, tapi khutbah belum dimulai, ini juga tidak makruh. Wala ba'daha, dan juga tidak setelahnya khutbah. Khutbah selesai ngobrol sama temennya, ntar mau kemana, berjumatan, nah nggak apa-apa. Ya, wala bainal khutbatain, dan juga tidak makruh di antara dua khutbah. Khutbah pertama, kemudian si khatib duduk di antara dua khutbah tersebut, nah kita ngobrol nih, boleh, atau berzikir dengan pikiran-pikiran yang ada, karena waktu di antara dua khutbah ini adalah waktu di mustajabnya doa kita. Wala halat du'ai, dan juga tidak ketika keadaan mendoakannya khatib lil muluki, pada raja-raja. Ketika si khatib sedang mendoakan pemimpin, ya, ini juga nggak apa-apa, kita ngobrol, ya. Wala lidakhili masjidin, dan juga tidak makruh hukumnya bagi orang yang masuk ke dalam masjid baru datang, ya, kecuali illa inittakhadha, kecuali sudah mengambilnya dia dakhil masjid, illa inittakhadha, kecuali sudah mengambilnya dia lahu, bagi dakhil masjid, makanan, pada satu tempat, wastaqarra, dan menetapnya dakhil masjid, wastaqarra, dan menetapnya dia bihi, di dalam makan tersebut, kecuali kalau memang dia sudah mengambil posisi tempat duduk dan dia sudah duduk di tempat tersebut, baru makruh. Kalau baru masuk, ya, sebelum dia ngambil tempat duduk atau cari posisi untuk duduk, nah itu nggak apa-apa. Ini hal-hal yang dimakruhkan di dalam khutbah. Wa yukrahu, ya, dan dimakruhkan lagi hukumnya lidakhili, bagi orang yang masuk masjid, apa assalamu ulusa, makruh. Ketika khatib sedang berkhutbah, nah kita masuk ke dalam masjid, makruh ulu salam, nggak usah ulu salam masuk masjid, assalamualaikum, makruh. Wa illam ya'khud, walaupun belum mengambilnya dia, wa illam ya'khud, walaupun belum mengambilnya dia, linafsi, bagi dirinya, dakhilul masjid, makanan, pada satu tempat.
tempat, walaupun dia belum mengambil posisi tempat duduk, baru datang, ya, belum sempat duduk, hukumnya makruh bagi dia ulu salam. Alasannya kenapa makruh? Ya, listigalil musallami, karena disibukkannya orang yang disalami. Siapa alaihim karena disibukkannya orang yang disalami dengan mendengarkan khutbah. Lagi fokus dengerin khutbah, tahu-tahu ada orang ulu maka hukumnya kan wajib bagi dia untuk menjawab salam. Maka makruh bagi kita, ya, ketika masuk masjid khatib sedang berkhutbah ulu salam. Fa'ilam salama, maka apabila ulu salam sebadakhilul masjid yalasimahu, maka wajib bagi musallam alaih, orang yang disalami, apa ar-raddu, menjawab salam. Fa'in salama, maka apabila ulu salam sebadakhilul masjid, orang yang masuk masjid, jadi maka jawabnya lazimahu, maka wajib bagi musallam alaihi apa ar-raddu, menjawab salam, sehingga memecah konsentrasi dia. Maka makruh bagi kita ketika masuk masjid sedangkan khatib sedang berkhutbah ulu salam, karena akan mengganggu konsentrasi orang yang sedang fokus mendengarkan khutbah. Pada wajibnya menjawab salam. Ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bih qulubi bi asrarihi bi darajati amin ya rabbal alamin. Wa yusanu, dan disunahkan lagi apa tashmitul atisi, dan disunahkan hukumnya apa tashmitul atis, menjawab pada orang yang wahing, atau mendoakan kepada orang yang wahing. Waradu wa sunnah tashmidul atis, tasmidnya orang yang wahing, mengucapkan alhamdulillah, ya. Kemudian waradu, dan menjawab alaihi, atas musammid, mendoakan orang yang wahing dan menjawab lagi pada orang yang menjawab wahing. Namanya kita wahing kan disunahkan mengucapkan alhamdulillah. Nah, bagi orang yang mendengar orang yang wahing mengucapkan alhamdulillah, disunahkan membaca doa, ya, kamu kau wow. Nah, anak wahing nih, alhamdulillah, itu jawab alhamdulillah. Nah, anak waradu alaihi, wajib sunnah juga untuk menjawab lagi, ya. Ya, alhamdulillah yahdi umur. Nah, ini ya jawaban seperti itu, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sahih Muslim an Abi Musa al-Asy'ari. Dari dalam kitab sahihnya Imam Muslim dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza atasha ahadukum fahamidallahu ta'ala fasyamituhu, maka ketika seseorang dari kalian wahid, maka memujilah kepada Allah. Maka jawab, kemudian fasyamituhu, maka jawablah tasmid pada orang yang memuji Allah. Fa illam yahmadullah, fa illam yahmadillah, kalau dia tidak memuji Allah, ya malah tasmituhu, enggak usah dijawab, ya, enggak usah dijawab. Ini kemudian warafu shoti, dan sunnah juga mengeraskan suara. Warafu shoti, dan sunnah mengeraskan suara min ghairi mubalaghatin, dari tanpa berlebihan. Mengeraskan suara tapi jangan berlebihan, ya. Ya, diperhatikan, ya. Dikhawatirkan ketika Anda mengeraskan suara
kemudian dengan berlebihan, di situ ada unsur tahdir. Ialah ada unsur meremehkan, ya, meremehkan kalimat-kalimat thayyibah. Ini perhatikan, sering ya terjadi di dalam keseharian kita. Bisolati, dengan membaca sholawat, wassalami, dan membaca salam alaihi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baca sholawat, ada orang sholat baca nyebut nama Nabi, jawab sholawatnya suaranya keras banget sambil ketawa-tawa ya. Dikhawatirkan Anda ada unsur merecehkan, meremehkan kalimat tersebut, kufuran ya, bahaya ya. Jawablah dengan ada akhlak, karena itu perintah dari Nabi Muhammad SAW. Nggak usah teriak-teriak berlebihan yang dikhawatirkan ada unsur Anda meremehkan kalimat tersebut, apalagi sambil tertawa. Nah ini ya, Anda perhatikan pada menjawab sholawat ya, jangan dibakal ya. Indah dzikril khatibi, ketika menyebutkannya si khatib ismahu, pada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awasofihi awasofahu, atau sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu barik alaihi ya. Usut terak-terak berketawa-tawa, ya. Tujuan ada apa? Bersolawat apa pengen ngetawain orang, atau pengen meremehkan kalimat salawat tersebut? Agar ya jangan sampai satu hal yang baik tetapi kita lakukan dengan tidak baik, dilandasi dengan cara yang kurang baik ya, tidak dengan adab dan kesopanan yang baik ya. Khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya perkara ya tengah ya, nggak berlebihan dan juga tidak ya terlalu di dalam merasakan suara terlalu kecil, enggak berlebihan juga enggak, dengan adab dan kesopanan, apalagi sambil tertawa-tawa. Nah, bahaya. Nah, ini banyak di antara kita yang tidak memperhatikan hal sekecil itu ya, padahal dampaknya luar biasa. Anda bersolawat kepada Nabi Muhammad ya, manusia paling agung, sholawat Anda dibalas 10 kali lipat ya. Sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja Anda bersolawat, tapi ada unsur apa di dalam Anda bersolawat? Wala berkata Syekhuna guru kami, wala ya bu'ud, dan tidak dianggap jauh, maksudnya diperbolehkan apa nazbut taradi, sunnahnya memintakan keridhaan anis sahabati, dari para sahabat radhiyallahu anhum, ketika disebutkan nama sahabat radhiyallahu anhu ya, oleh istri Nabi radhiyallahu anha. Tapi bila rafi sautin, dengan tanpa mengangkat suara. Wakada, dan itu seperti halnya at-taradi ya, disunahkan juga apa at-ta'minu, adapun membaca amin li doa'il khatib, pada doanya khatib. Allahumma ighfir, amin. Ini wah, Allahumma ighfir, cepat udah mau pulang khutbah ini selesai, terus saya aminnya kencang banget. Ante ngaminin apa ya, baca amin sunnah ya, tetapi jangan terlalu berlebih. Bila rafi sautin yang berlebihan ya, ini adab-adab kayak begini kurang diperhatikan dari kita ya. Wa yukrahu, dan dimakruhkan tahriman, dengan makruh tahrim yang mendekati keharaman. Walau liman, walaupun adanya sholawat, walaupun adanya sholat, ya bukan sholawat, sholat
itu bagi seseorang. Wa itu prahu dan dimakruhkan tahriman dengan makruh tahrim, walau liman walaupun bagi seseorang lam yalzamhu yang tidak wajib baginya apa al-jumu'atu salat Jumat ba'da julusil khatibi setelah duduknya khatib alal mimbari di atas mimbar wa illam yasma goyang yang kedua walaupun tidak mendengarnya ya orang tersebut al khutbata pada khutbah apa yang dimakruhkan ibu baiknya tukrahu sholatu fardin sholat fardu makruh ya makruh yang mendekati keharam. Nah, walaupun ya bagi orang yang tidak wajib sholat Jumat siapa saja musafir yang bermustautin ya dia kan sholat Jumat sah tapi nggak wajib sholat Jumat atau kita yang wajib sholat Jumat makruh hukumnya setelah khatib duduk di mimbar walaupun kita tidak mendengar khutbah yang disampaikan datang terlambat di luar masjid apa yang dimakruhkan sholat fardin melakukan sholat fard walau faitatan walaupun adanya sholat fard itu sholat yang faitah sholat yang berbangsa qadha misalkan yang hilang dari sholat subuh kita belum sholat subuh nih hari Jumat berangkat Jumat ya datang langsung qadha subuh sedangkan khatib lagi naik makruh begitu juga sholat sunat ya tadzakkaroha yang ingatnya walau faitatan walaupun adanya sholat fardu itu sholat yang faitah yang hilang yang dia belum melaksanakan tadzakkaroha yang ingat dia pada faitah al-an pada waktu itu dia ingat ya Allah tadi ada belum sholat subuh ya akhirnya dia sholat fardu qadha subuh sedangkan khatib sedang naik di atas mimbar makruh hukumnya bagi dia wa in lazimathu walaupun wajib apa faedah bagi dia fauran dengan jalan sesegera mungkin walaupun sholat qadhanya itu hukumnya wajib untuk dilaksanakan sesegera mungkin karena mengqadha sholat itu kan ada dua kondisi pertama wajib alal faur yaitu wajib bagi kita mengqadha sesegera mungkin sholat yang kita tinggalkan hatta walaupun ya kecuali disibukkannya kita dengan hal-hal yang prinsipil. Contoh kita sholat subuh tanpa ada alasan terus kita tinggal, atau sholat johor tanpa ada alasan kita tinggal, ya maka hukumnya bagi orang tersebut yang tidak ada alasan meninggalkan sholat wajib mengqadha alal faur. Karena dia meninggalkan sholat zuhur ini di unsurnya adalah penyengajaan, maka wajib bagi dia hukumnya mengqadha sesegera mungkin. Ya, kecuali ada hal-hal yang prinsipil yang harus dia lakukan seperti buang hajat, itu tidak mempengaruhi. Ya, kalau urusannya cuma kerja, makan dulu, itu berarti dosa. Karena hukumnya alal faur, ya, untuk melakukan aktivitas selain qadha. Dia harus memfokuskan waktunya untuk mengqadha sholat yang dia tinggalkan dengan disengaja. Bahkan ulama mengatakan kalau dia sholat sunnah dia belum mengqadha daripada sholat fardu yang dia tinggalkan dengan disengaja, sholat sunnahnya tidak dihukum sah. Karena dia punya kewajiban untuk mengqadha terlebih dahulu baru melakukan aktivitas yang lainnya, kecuali hal-hal yang prinsipil tadi, buang hajat memang perlu harus dia lakukan. Kodenya tak dulu lah, karena ini ada urusan perlu. Kalau nggak anak kerjakan sekarang bisa berabe, boleh dah tuh. Ya, ini enggak, sholatnya sengaja ditinggalin.
ngodoknya di lama-lama dosa. Selama Anda belum mengqadha sholat, dosa. Ya, hatta ada sholat sunnah nggak diterima. Sholat sunnah yang ente lakukan karena Anda punya kewajiban mengqadha terlebih dahulu. Ini qadha belum dibayar, udah sunnah dulu, hak dulu, subuhnya dulu misalkan. Ya. Nah, ada juga yang sholat yang kita tinggalkan ini boleh diqadhanya tidak dengan sesegera mungkin. Boleh ditunda-tunda. Kapan? Ketika kita meninggalkan sholat adanya udzur syar'i, alasan yang diperbolehkan kita meninggalkan sholat. Di antaranya udzur adalah ketiduran. Anda tidur di luar waktu sholat, misalkan sholat Johor jam 12, Anda tidur jam 10, keblabas sampai jam 3 masuk asar. Dalam proses tidur itu juga nggak sempat bangun, nggak ada yang bangunin, tahu-tahu bangun udah asar. Maka ya, Anda meninggalkan sholat karena adanya udzur yaitu ketidur. Boleh Anda mengqadhanya nanti antara qadhanya habis isya, habis sholat isya, boleh. Karena Anda meninggalkan sholat ada alasan. Yang kedua alasannya karena memang lupa, yang manusia. Dia mana tadi belum sholat Johor, kan tidak sholat Johor habis isya, boleh. Karena Anda meninggalkan sholat ada alasan. Yang ketiga karena dipaksa. Nah ini, jadi ada kondisi-kondisi di mana bagi kita wajib hukumnya untuk mengqadha sesegera mungkin dari sholat yang kita tinggalkan, dan ada kalanya tidak wajib sesegera. Nah di sini walaupun sholat yang kita tinggalkan ini sholat yang wajib untuk diqadha sesegera mungkin alal faur, tetap makruh bagi kita mengqadha sholat tersebut kalau khatib sedang naik mimbar. Khatib sedang naik mimbar, kita belum sholat subuh. Sholat subuhnya karena ditinggal sengaja, tetap tunggu khutbah sampai selesai. Al-nafil atau sholat sunnah, apalagi sholat sunnah. Ya, datang ke masjid sholat Jumat, khatib sedang naik mimbar, nanti belaga-belaga gaya-gaya sholat sunnah. Ya, jadi kita sebagai umat muslim ini harus bisa memposisikan satu pada tempatnya, sesuatu pada tempatnya. Sholat sunnah bagus, tapi lihat posisi, lihat kondisi, lihat keadaan. Ada kondisi-kondisi yang memang di situ tidak disunahkan kita melakukan sholat sunnah, gitu loh. Yang lebih ditekankan dalam kondisi tersebut adalah fokus al-insaf mendengarkan khatib sedang berkhutbah. Datang sholat sunnah, khatib lagi khutbah. Ya. Ilmu dari mana? Dasar dari mana? Ya, pahami. Ya, pahami. Ya, sholat sunnah bagus, tapi bukan pada tempat. Ini banyak orang yang salah menempatkan posisi yang benar di dalam ibadah. Makanya dikatakan ibadah tanpa ilmu nol. Raddun ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya menuntut ilmu agar semua yang kita lakukan ini berlandaskan berdasarkan syariat aturan agama Allah. Nggak asal-asalan di dalam beribadah. Dan manusia akhir zaman ini banyakkan asal-asalan di dalam beribadah. Mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat baik, namun faktanya nol di mata Allah Subhanahu, karena tidak mengikuti tuntutan syariat yang ada. Ya, maka penting ngaji, belajar. Ya. Iblis, setan itu lebih takut dengan satu orang alim dibanding 1000 orang ahli ibadah tapi ibadahnya tanpa ilmu. Ente siang puasa, malam sholat, terus beribu rakaat tapi tanpa ilmu. Ya. Disebut doang sama setan mah, goyang sholat. Ya. Merasa udah hebat, top, tapi ternyata di mata Allah nggak ada nilai. Ini penting, makanya penting beramal didasari dengan ilmu, berilmu dikuatkan dengan diamalkan. Ini dua hal yang perlu Anda terapkan. Ya, beramal harus didasari dengan ilmu, berilmu harus diamalkan. Itu akan berbuah nanti. Di situ namanya hikmah yang akan Allah berikan.
karena Anda telah mengamalkan ilmu. Di situ baru Allah ajarkan. Fattaqullah wa yu'allimukumullah. Orang bertakwa kan orang yang taat kepada Allah, mengamalkan ilmunya, baru Allah ajarkan hikmahnya apa. Tuh. Ya, beramal harus didasari dengan keilmuan, berilmu ya harus diamalkan, baru di situ. Ini penting. Ini ada orang beramal luar tapi tanpa ilmu. Oh, ada orang ilmunya banyak luar biasa, tapi akhlaknya, amalnya kagak ada, nol, ya, nol besar, ya, ngomong doang. Nah, ini penting, ya, penting bagi kita. Untuk ilmu sebanyak-banyaknya, tapi amalkan ilmu yang ada dapat. Walau bihari du'ai, walaupun ketika mendoakan lil sultani pada pemimpin, tetap walaupun ketika khatib sedang mendoakan pemimpin, yang namanya khutbah kan di situ tidak disunahkan kita mendoakan pemimpin, menghujat pemimpin dan lain sebagainya. Tetap jangan sholat, makruh hukumnya sholat ketika khatib sedang naik mimbar, makruh yang mendekati keharaman, tahrima, ya. Wal aujahu, dan adapun kaul aujah yang lebih kuat itu sesungguhnya sholat itulah tan akidu tidak menjadi sah apa sholat. Tidak kan menurut kaul yang aujah, sholat yang Anda lakukan ketika khatib sedang naik mimbar itu sholatnya enggak tan akid, enggak sah, percuma. Makanya penting belajar, ya, penting. Nyalain orang mulu, ternyata sholatnya sah. Kan banyak orang gitu, nyalain orang mulu, tapi dia beramalnya aja nol besar itu, tanpa ilmu, bacaannya hancur, lebur dalam sholatnya, ya. Rukun-rukun sholat agak tahu, udah nyalain orang, lu aja sholatnya masih perlu diperhatikan, udah nyalain orang, ini penting, ya. Ini yang harus kita paham. Jangan mudah menyalahkan orang lain, ya, di dalam melakukan amalan-amalan. Gak sah. Contoh seperti halnya kasolati, seperti halnya sholat bil waktu pada waktu-waktu al makruhi yang dimakruhkan. Sama seperti halnya ada sholat pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Kapan saja ada makruh sholat pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Sholat setelah ba'da subuh. Gak ada itu ba'da subuh, ya. Mentang-mentang baru taubat, baru hijrah, taubat, ya, dari masa lalu, ya. Saking rajinnya sholat, tadi sholat subuh ba'da subuh, terus sholat asar ba'da asar, ya. Agak ada, toh, ya, ya, agak ada, ya. Rajin boleh rajin, tapi jangan goblok, jangan salah, Pak, ya. Pak, gagal, Pak. Rajin puasa terus, Idul Fitri tetap puasa, agak boleh, goblok, kan? Ya, Lebaran nggak boleh puasa, anak mau puasa, ya, puasa terus, ya. Lebaran puasa, kemana dasarnya, ya. Nah, ini penting. Puasanya bagus benar, tapi ada waktu-waktu yang perlu diperhatikan, yang di situ tidak diperbolehkan. Sama seperti ini masalah sholat ketika khatib sedang naik mimbar, nggak usah sholat, enggak, gaya-gayaan mau sholat, bahkan akid tidak sah sholat. Bal aula, tetapi ada pun yang lebih utama, ya, yang lebih aula, ada intikad, itu lebih utama. Bal aula, bahkan lebih utama nggak sah itu sholat. Kayak model-model kayak begitu. Kemudian wajibu, dan wajib alaman atas seseorang di sholatin yang berada di dalam sholat, apa tahfifuha, mempercepat sholatnya. Kalau memang dia lagi sholat, ya, dia sholat khatib belum naik mimbar nih,
Dia lagi sholat dapat 1 rakaat, atau khatib sudah naik mimbar. Ya, bila udah nyuruh khatib naik mimbar, maka bagi dia wajib hukumnya untuk takhfif, mempercepat sholat. Nah, cepetin. Ini lama bacanya surat-surat panjang karena mau sholat khatib kayak sholat ya goblok ya. Gambarnya bagaimana? Biar ayat tasyirah dengan gambaran meringkasnya dia ala aqalli mujziin, atas paling sedikitnya perkara yang mencukupi dari sholat. Ya, ini nggak usah panjang-panjang, yang rukun-rukun dari bawah atau sunnahnya minimal yang 1, subuhnya baca sekali, biar cepat. Nah, tapi mengganggu konsentrasi si khatib yang lainnya. Ya, ini indah julusi, ketika duduknya khatib alal mimbari, di atas mimbar, yang mencukupi ketika khatib duduk di atas mimbar, nyusun ngejar gitu loh, biar khatib naik, assalamualaikum, kita udah selesai sholat. Ya. Wa kuriha, dan dimakruhkan lidakhilin. Nih, perhatikan, makruh hukumnya bagi orang yang masuk di tempat Jumat, masuk masjid, apa tahiyatun, sholat tahiyatul masjid. Kawatat, yang menghilangkan apa tahiyatul masjid, takbiratul ihrami, pada takbiratul ihram sholat Jumat. Sama. Ya, tadi juga ya, khatib lagi naik, ente datang tahiyatul masjid, nggak boleh, makruh, tahrim. Udah, kalau mau khatib udah naik mimbar, udah nggak usah sholat tahiyatul masjid, sholat fardu aja nggak boleh, qadha sholat aja makruh. Nah, ini gaya-gaya mau tahiyatul masjid, kemarin tahiyatul masjid kagak, ya. Nah ini, ya, makruh bagi orang yang masuk masjid melakukan sholat tahiyatul masjid. Ya, yang tahiyatul masjidnya ini bisa menghilangkan takbiratul ihram dalam sholat Jumat. Datang terlambat, ya, khatib sudah selesai khutbah, ya, khatib udah mau naik sholat, dia sholat tahiyatul masjid, akhirnya ketinggalan takbiratul ihramnya imam, makruh hukumnya. Insyaallah, kalau dia sholat pada sholat tahiyatul masjid, insyaallah apabila sholatnya atau apabila melakukan sholatnya dakhil pada tahiyatul masjid, dia sholat ternyata tertinggal takbiratul ihramnya illa, dan kalau memang tidak tertinggal daripada tahiyatul masjid, ya, daripada takbiratul ihramnya, karena dia melaksanakan tahiyatul masjid, ya fala tukrahu, maka tidak dimakruhkan, batusan melakukan, tetapi disunahkan apa sholat tahiyatul masjid kalau memang bisa. Kan susah habis khutbah langsung naik, waktunya sebentar, kira-kira dapat nggak ini sholat sunat? Nggak dapat, ya udah nggak usah, kalau dapat dia kerjakan. Lakin yalzamu, tetapi wajib baginya dakhilul masjid apa takhfifuha, mempercepat pada sholat tahiyat, biayak tasir, dengan gambaran meringkasnya dia alal wajibat, di atas yang wajib-wajib saja. Ama seperti keterangan kalau yang berkata pada masa syekhuna, guru kami, tetapi kalau memang dia bisa mendapati takbiratul ihramnya imam, ya kerjakanlah seukuran yang wajib-wajib saja. Wa kuriha, dan dimakruhkan, makruh lagi hukumnya apa yang dimakruhkan? Ihtibaun, duduk, ihtiba, duduk apa, santai lagi khutbah begini, ihtiba, orang khatib dulu ya, wah ya, makruh ya, ihtiba, duduk asar-asar namanya, ya, fokus itu, jangan begini gua ya, fokus tapi duduknya salah, ya. Ihtibaun, duduk, ihtiba halatul khutbati, ketika sedang dilaksanakannya
Lillahi karena larangan dari duduk ihtiba anhu, lillahi karena larangan Nabi anhu dari ihtiba. Ada larangan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam duduk ihtiba ketika khatib sedang melaksanakan khutbah. Nah, ini ya, jangan mentang-mentang disuruh fokus duduknya sembarangan aja, nggak pakai adab Anda di dalam duduk. Ini perhatikan ya, yang perlu Anda perhatikan di dalam sholat, agar apa yang kita lakukan itu semua diterima sesuai dengan aturan yang ada. Ya, ya Allah ya Karim. Wakatku auraqin, dan juga makruh menulis di atas di kertas auraq. Ya, lagi khutbah nanti nyatet boleh. Halatuha ketika sedang dilaksanakannya khutbah di akhiri Jumu'atin, pada akhir hari Jumat min Ramadan, dari bulan Ramadan. Kan ada tuh beberapa ulama ya, akhir bulan Ramadan itu Jumat, akhir bulan Ramadan itu Jumat yang luar biasa. Lagi khutbah nulis Jumat, jangan, makruh ya, makruh ya. Di sini dikatakan tuh ada di dalam ya, ya kan bagus hari Jumat terakhir dari bulan Ramadan.